Chapter 51 Sehari terpisah terasa seperti 3 tahun. Pang Bo tidak berani mengkonsumsi anggrek ular giok. Dia takut lautan penderitaannya akan tertembus. Fisiknya tidak menakutkan seperti Ye Fan. Dia tidak dapat menahan esensi vital dalam jumlah besar, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah kembali memikirkan solusi. Apakah suara tumpul dari dalam reruntuhan terdengar beberapa kali? Tanya Ye Fan. Pang Bo mengangguk dan berkata, selama 4 jam terakhir, akan ada beberapa suara sesekali. Sepertinya telah ditekan. Seluruh reruntuhan menjadi lebih sunyi. Bahkan binatang buas yang mundur ke pinggiran seperti air surut tidak lagi menggeram. Namun demikian, ini merupakan suatu keberuntungan. Jika tidak, saya benar-benar takut ular tua itu akan mengejar kami. Suara tumpul itu membuat semua binatang buas bergidik ketakutan. Aku ingin tahu apakah ular tanduk giok telah pergi. Ular tua yang sudah mendapatkan roh yang hidup ini pasti sangat marah. Sebaiknya ia sudah pergi. Jika tidak, kita mungkin akan bertemu dengannya saat kita masuk lebih dalam ke reruntuhan. Bau apa itu? Ye Fan menunjukkan ekspresi kebingungan saat dia berkata, mengapa ada bau amis yang samar-samar. Pang Bo menarik napas dalam-dalam sebelum ekspresinya berubah seketika. Dia berkata, baunya seperti ular tua. Pada saat itu, ekspresi Ye Fan berubah drastis. Dia menarik Pang Bo dan berbisik, ayo pergi. Beberapa ratus meter di depan mereka, seekor kepala ular yang ganas mengintip dari dasar tebing. Tubuhnya ditutupi sisik warna-warni sebesar telapak tangan yang berkilauan dingin. Sepasang mata ularnya yang berwarna merah seperti lentera memancarkan 2 sinar optimis. Lidahnya yang panjangnya sekitar 2-3 meter mendesis dan ketika bersentuhan dengan vegetasi di tebing, lidahnya langsung berubah menjadi cairan kuning. Ular tua itu mengejar kita. Ekspresi Pang Bo langsung berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa iblis ular itu pada akhirnya akan mengejar mereka. Satu-satunya hal yang dia syukuri adalah bahwa iblis itu belum menemukan mereka. Di atas tebing, terdapat banyak pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Keduanya dengan cepat mundur dan tiba di bagian belakang tebing. Mereka meraih tanaman merambat dan melompat ke bawah. Jika mereka lebih lambat sedikit saja, nyawa mereka akan terancam. Ular tua itu pasti sangat marah. Jika ular itu menemukan mereka, bisa dibayangkan akibat tragis yang akan terjadi. Ye Fan dan Pang Bo sangat cepat. Mereka seperti 2 ekor kera saat mereka menyerbu dan melompat. Mereka dengan cepat mengikuti tanaman merambat di tebing ke tanah dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sekarang ular tua ini memiliki dendam terhadap kita, kita benar-benar dalam bahaya. Boom! Terdengar suara gemuruh yang berasal dari tebing saat batu-batu besar terus berjatuhan ke bawah. Banyak pohon yang diratakan oleh ular tua saat dia menuruni tebing dan dengan cepat mengejar ke arah itu. Oh tidak, kita ketahuan. Cepat dan lari kembali. Biarkan Penatua Wu King Feng berurusan dengan iblis ular ini. Tidak, kecepatan ular tua terlalu cepat. Ada juga binatang buas yang menghalangi kita di luar. Kita pasti akan tertangkap olehnya di tengah jalan. Sekarang, tidak ada cara lain. Saya harus bergegas masuk ke dalam reruntuhan. Suara tumpul itu sepertinya mampu mengintimidasi ular tua. Ia takut dan mungkin tidak akan berani masuk terlalu dalam. Setelah keduanya selesai berdiskusi, mereka berubah menjadi 2 aliran cahaya dan bergegas masuk ke dalam reruntuhan. Namun, ular tanduk giok telah mendapatkan kesadaran. Sungguh ajaib dan luar biasa. Kecepatannya secepat kilat dan bisa mengendalikan angin kencang. Kemanapun ia melintas, semua vegetasi akan jatuh ke samping, membuka jalan untuknya. Gemuruh. Batu-batu berjatuhan saat ular tua bergerak lebih ganas daripada penggilas jalan. Dimanapun ia melintas, tanah bergetar seperti rumput yang patah dan pepohonan yang patah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Suara mendesis semakin mendekat saat bau busuk terus membanjirinya. Ye Fan tidak merasakan ketidaknyamanan tapi Pang Bo merasa pusing. Dia berkata, bisa ular tua ini terlalu kuat. Kami masih ratusan meter jauhnya, tapi kabut beracunnya sudah melayang. Saya merasa tubuh saya tidak bisa menerimanya. Cepat makan kelopak anggrek ular giok. Ye Fan juga sangat cemas. Kecepatan ular tua sangat mencengangkan. Dia mendekat dan hendak mengejar. Jika sesuatu terjadi pada Pang Bo, sudah terlambat untuk menyesal. Pang Bo tidak berani menelan seluruh anggrek ular giok. Dia ingin merobek sepotong kelopak anggrek yang menyerupai batu giok suet, tetapi dia merasa itu tidak aman. Dia takut sari obat itu akan terlalu kuat dan menembus lautan kepahitannya. Akhirnya, dia memetik sedikit benang sari dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum menelannya. Bagaimana perasaanmu? Ye Fan takut sesuatu akan terjadi pada Pang Bo.
Ini benar-benar ajaib. Pang Bo menghela napas lega. Tidak lama setelah dia mengonsumsinya, rasa mualnya lenyap. Dia tidak lagi merasa pusing dan merasa segar. Tak lama kemudian, serangan bisa ular pun berhenti. Kaca, kaca. Di belakang mereka, ular tua kembali menutup jarak. Dia merobek-robek pepohonan tua yang menghalangi jalannya dengan cara yang menakutkan. Semak-semak pendek secara otomatis terbelah, memperlihatkan jalan yang mirip ular. Mata ular tua memerah saat ia menyemburkan seteguk kabut beracun. Meskipun dia masih lebih dari 100 meter jauhnya, dia dengan cepat mendekat. Suara mendesis terus bergema di sekitar mereka saat pepohonan di sekitar Ye Fan dan Pang Bo dengan cepat meleleh, berubah menjadi genangan air berwarna kuning. Itu sangat mengejutkan. Jika bukan karena keduanya memakan anggrek ular giok, hasilnya sudah jelas. Mereka mungkin akan menjadi kolam air mayat. Racun ular ini terlalu mendominasi. Jika hal ini terus berlanjut, akan sulit bagi kita untuk lolos dari kematian. Ular tua akan segera menyusul kita. Jika itu adalah orang biasa, ular tua pasti sudah lama mengejar mereka. Kecepatannya terlalu cepat. Ular bertanduk giok yang telah berubah menjadi roh bergerak mengikuti arah angin. Bisa dikatakan secepat kilat. Ye Fan dan Pang Bo telah mengkonsumsi buah suci di zona terlarang kuno yang terpencil. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan gajah naga banjir, kecepatan mereka juga telah meningkat pesat. Jika itu adalah orang lain, mereka pasti sudah lama tertangkap. Tunggu. Saya yakin suara tumpul itu akan terdengar lagi. Saat itu terjadi, ular tua pasti akan merasa takut. Itu akan menjadi kesempatan kita untuk melarikan diri. Tanah berguncang dan batu-batu besar berjatuhan. Ular tua hampir mengejar mereka dan hanya berjarak sekitar 70-80 meter. Ekspresi wajah Ye Fan dan Pang Bo akhirnya berubah saat mereka buru-buru berbalik dan menghindar ke samping. Wosh! Ular tua menerjang melewati mereka tapi dia tidak sekaku yang dibayangkan. Dia mengayunkan ekor raksasanya seperti cambuk logam tebal yang membelah udara. Seketika itu juga, sebidang pohon patah. Daun-daun beterbangan kemana-mana dan bau busuk menyengat hidung mereka. Meskipun Ye Fan dan Pang Bo tidak terkena ekor raksasa yang panjangnya puluhan meter itu, mereka terkena patahan pohon. Pohon-pohon raksasa itu seperti batu-batu besar yang menghantam mereka, membuat mereka terbang. Jika bukan karena fisik mereka yang luar biasa dan kekuatan ilahi yang mengejutkan yang memungkinkan mereka untuk menahan benturan yang kuat ini, tulang-tulang mereka pasti sudah patah sejak lama. Meski begitu, mereka berdua masih merasakan darah dan ki mereka bergolak, dan mereka terhuyung-huyung beberapa lusin langkah sebelum mereka bisa menstabilkan diri. Tiba-tiba, rasa bahaya yang besar muncul dalam hati mereka. Pada saat itu, sebuah suara yang menusuk telinga terdengar. Tanduk giok di kepala ular tua mengeluarkan seberkas cahaya menyilaukan yang menebas keduanya seperti pedang tajam yang panjangnya puluhan meter. Ekspresi wajah Ye Fan dan Pang Bo berubah saat mereka menerjang maju dengan sekuat tenaga, meninggalkan dua bayangan. Cahaya ilahi, yang panjangnya lebih dari 20 meter, secara langsung mencincang banyak pohon kuno menjadi beberapa bagian. Hal itu juga meninggalkan retakan yang menakutkan di tanah. Bahkan batu-batu besar yang menghalangi jalan pun terpotong menjadi dua. Potongannya sangat halus, seolah-olah seperti tahu. Ular iblis yang telah mendapatkan kesadaran, terlalu menakutkan. Rasa dingin muncul di hati Ye Fan dan Pang Bo. Memang, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa membayar harganya. Jika bukan karena perubahan drastis yang terjadi jauh di dalam reruntuhan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memetik anggrek ular giok. Meski begitu, mereka dikejar hingga menemui jalan buntu. Kami hanya bisa bertahan paling lama 7 menit. Dong! Tepat ketika keduanya menyelesaikan kalimat mereka, sebuah suara gedebuk tumpul terdengar dari dalam reruntuhan. Ye Fan dan Pang Bo merasa seolah-olah mereka telah disambar petir. Tubuh mereka gemetar saat mereka merasakan sakit di hati mereka. Adapun ular raksasa itu bahkan lebih buruk lagi. Ia jatuh ke tanah dan menggeliat dengan keras, merobohkan pepohonan di sekitarnya. Ayo pergi. Setelah menstabilkan pikiran mereka, Ye Fan dan Pang Bo terbang menjauh, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Suara gedebuk tumpul itu berhenti saat seluruh reruntuhan semakin tertekan. Ye Fan dan Pang Bo tidak punya cara untuk mundur. Ular tua telah memblokir jalan mundur mereka, jadi mereka hanya bisa terus maju. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan sebuah batu besar yang tingginya lebih dari 100 meter. Mereka memanjat tanaman merambat dan menoleh ke belakang. Sial, ular tua itu masih mengejar kita. Di kejauhan, pepohonan bergoyang. Meskipun ular tanduk giok telah melambat,
ia masih mengejar keduanya. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Ini bahkan mungkin akan mengejar kita jauh ke dalam reruntuhan. Ye Fan dan Pang Bo merasa ada yang tidak beres. Sesuatu yang sudah mendapatkan kesadaran, sungguh tidak bisa dianggap remeh. Ada sosok yang bergerak di depan. Ye Fan mengungkapkan ekspresi keheranan. Ada beberapa sosok yang dengan cepat melintasi daerah pegunungan. Pang Bo melihat ke kejauhan dan berkata, itu Li Lin, Li Yun, Han Feiyu dan kawan-kawan. Dari kelihatannya, orang-orang itu memiliki pemikiran yang sama dengan kami. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk memasuki kedalaman reruntuhan dan mencarinya dengan sembarangan. Pada saat itu, Ye Fan dan Pang Bo saling bertukar pandang sambil tertawa. Tujuan Li Lin, Li Yun, dan Han Feiyun adalah untuk menghancurkan struktur kuno di kedalaman. Mereka memahami reruntuhan kuno jauh lebih baik daripada Ye Fan dan Pang Bo. Mereka tahu bahwa ketidaknormalan hari ini pasti bukan karena pertempuran antara raja-raja binatang. Kemungkinan besar itu disebabkan oleh kejadian tak terduga di kedalaman reruntuhan. Jika mereka dapat memasuki tempat itu dengan lancar, mereka mungkin akan menemukan kesempatan yang tak terbayangkan. Mereka harus tahu bahwa reruntuhan ini telah ditinggalkan sejak zaman purba. Ada yang mendekat ke sini. Mereka sebenarnya memiliki ide yang sama dengan kita. Li Yun mengungkapkan niat membunuhnya dan berkata, cegat mereka sebentar lagi. Siapa tahu, mereka mungkin sudah menemukan beberapa item roh. Itu Pang Bo dan sampah bernama Ye Fan. Niat membunuh Li Lin sangat kental. Dia melihat ke arah keduanya yang mendekat dan berkata, kalian berani mendekati kami. Kalian sedang mendekati kematian. Wajah Han Feiyu dipenuhi dengan kebencian. Matanya memancarkan kilatan kejam. Ye Fan dan Pang Bo sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah tiba tidak jauh. Li Lin, saudara Li Yun, aku tidak menyangka bisa bertemu kalian berdua di sini. Ini adalah takdir. Ye Fan dan Pang Bo sangat gembira dan terharu. Seolah-olah mereka telah bertemu kembali dengan orang yang mereka cintai yang sudah lama tidak mereka temui. Mereka segera bergegas dengan kegembiraan dan antusiasme yang tak terlukiskan. 1 hari terpisah terasa seperti 3 musim gugur. 2 hari adalah 6 tahun. Kami akhirnya bertemu lagi. Ye Fan dan Pang Bo mendekat dengan langkah besar. Mereka tidak menginginkan apapun selain menceburkan diri ke dalam kelompok untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Hal ini membuat Li Lin, Li Yun, dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Bulu kuduk mereka berdiri di sekujur tubuh dan tanpa sadar mereka menggigil. Li Lin segera menunjukkan ekspresi jijik. Dia melirik Pang Bo dan kemudian pada Ye Fan dengan jijik. Jangan mencoba menjilat. Tidak ada gunanya apapun yang kamu lakukan. Kamu tidak bisa mengubah apapun. Dia berdiri di atas batu besar dan menatap Pang Bo dan Ye Fan dengan ekspresi kejam. Dia berkata dengan suara dingin, kalian berdua benar-benar berani. Apa kalian tidak takut mati di hutan ini? Kedalaman reruntuhan bukanlah tempat untuk sampah datang. Ekspresi Li Yun juga sangat dingin. Dia menatap Ye Fan dan Pang Bo dan mencibir. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan segera bertindak atau tidak. Satu-satunya kekhawatirannya adalah Penatua Wu King Feng telah meninggalkan bekas di tubuh Pang Bo. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa mengetahui apa yang terjadi. Apakah kalian berdua memetik semacam ramuan spiritual? Mengapa tubuh kalian dipenuhi dengan bau harum? Niat membunuh Li Lin terungkap. Tahi lalat kecantikan di sudut mulutnya sedikit bergetar. Namun, dalam sekejap, ekspresinya berubah. Dia berkata, ada yang tidak beres. Mengapa ada bau amis? Bergemuruh, bergemuruh, bergemuruh. Pada saat itu, kelompok tersebut merasakan bumi berguncang. Mereka menoleh ke belakang untuk melihat. Itu, roh ular tua. Itu adalah ular tanduk giok. Ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat seekor ular tua dengan satu tanduk di kepalanya menunggangi angin, menyambar rumput dan pepohonan saat ular tersebut melesat ke arah mereka. Bau amis yang pekat membuat mereka mual. Sialan, kalian berdua. Li Lin, Li Yun, Han Feiyu, dan yang lainnya memahami semuanya dalam sekejap. Mereka tidak menginginkan apapun selain menggiling tulang Ye Fan dan Pang Bo menjadi abu. Namun, ini bukan waktunya untuk marah. Mereka berbalik dan melarikan diri, terlihat sangat menyedihkan. Han Feiyu, kalian berdua benar-benar orang yang baik. Ye Fan dan Pang Bo berkata kepada Han Feiyu dan yang lainnya saat mereka melarikan diri. Chapter 52 dalam dan tak terukur. Pada saat itu, Li Lin, Li Yun, Han Feiyu, dan kawan-kawan berharap mereka dapat menguliti Ye Fan dan Pang Bo hidup-hidup.
Tidak peduli bagaimana mereka memandang mereka, mereka merasa bahwa senyum mereka tercela. Seolah-olah mereka meminta untuk dipukuli. Tentu saja, itu hanya apa yang mereka rasakan. Bahkan, Ye Fan dan Pang Bo mengira mereka tersenyum dengan cukup cemerlang. Semua pori-pori di tubuh mereka terbuka, dan mereka merasa cukup nyaman. Pang Bo, kamu sedang merayu kematian. Aku tidak akan mengampunimu. Li Lin mengutuk. Wajahnya yang cantik sangat dingin, dan membawa niat membunuh yang menakutkan. Li Yun juga sangat marah. Ini adalah bencana yang tidak pantas. Mereka dikejar-kejar oleh roh ular tanpa alasan. Dia berteriak, Pang Bo, kau memaksa kami. Bahkan jika Anda adalah bibit abadi, kami tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami mati. Dan sampai itu, tunggu saja. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Puff. Kabut beracun 5 warna menyembur keluar, menyelimuti kerumunan seperti jubah berwarna pelangi. Li Lin dan Li Yun tidak berani berbicara lagi. Mereka dengan cepat menerjang ke depan, takut mereka akan diselimuti oleh bisa ular. Ah! Pada saat itu, terdengar jeritan yang mengental darah. Salah satu dari mereka gagal menghindar pada waktunya dan jatuh ke dalam genangan air mayat. Bahkan tulang-tulangnya menjadi hangus dan berkarat secara tidak normal sampai-sampai hancur. Semua orang merasa ngeri. Ular iblis ini terlalu menakutkan. Seteguk kabut beracun secara acak dapat membuat seorang pembudidaya menjadi tulang belulang. Itu sangat menakutkan. Dan yang paling membuat Li Lin, Li Yun, dan kawan-kawan geram adalah karena Pang Bo berlari lebih cepat dari kelinci. Dia menyerang dan melompat di depan mereka, meninggalkan mereka jauh di belakang. Dia menggunakan mereka sebagai perisai manusia. Sedangkan untuk sampah di mata mereka, Ye Fan, dia bahkan lebih cepat. Dia menyerbu tepat di depan dan memimpin kerumunan. Hal itu membuat Han Fei Yu dan kawan-kawan merasa seperti menjadi gila. Bahkan seonggok sampah pun berlari mendahului mereka. Bagaimana mungkin para murid dengan talenta yang luar biasa ini dapat menanggung semua ini? Sementara mereka marah, mereka diam-diam membenci diri mereka sendiri. Ci. Ular tua mendekat saat tanduk giok di kepalanya memancarkan sinar ilahi yang kuat. Sinar itu merobek langit seperti sambaran petir dan dengan sebuah embusan, dia membelah seseorang menjadi dua di tempat. Darah merah terang memercik ke orang-orang di sampingnya, segera membuat mereka bergidik ketakutan. Ah! Seorang pembudidaya wanita menjerit ngeri. Kebenaran yang kejam dan berdarah membuat mereka merasa tidak berarti. Di depan iblis ular yang kuat, mereka, yang baru saja memulai jalan kultivasi, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Boom! Tanah berguncang, dan mata ular tanduk giok bersinar merah. Ular itu menerjang hutan dan dengan cepat mendekati semua orang. Sampah terkutuk, bagaimana Anda bisa berlari lebih cepat dari kami? Semua orang sangat benci sampai-sampai akar gigi mereka terasa gatal. Hati mereka sangat tidak seimbang. Sampah di mata mereka seakan-akan beterbangan, menginjak ujung-ujung rumput saat ia melangkah maju. Dia praktis melayang. Kedua bajingan itu. Ketika saya mendapatkan kesempatan, saya pasti akan mencincang mereka. Wajah lilin yang cantik itu tertutup embun beku. Ada kemarahan dan ketakutan di wajahnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, mereka masih jauh dari tandingan iblis ular. Adapun Lilin dan Li Yun, meskipun mereka memiliki bakat yang luar biasa, mereka baru bergabung dengan gua-gua makam roh selama 3 tahun. Meskipun tingkat kultivasi mereka meningkat dengan cepat, mereka belum mengembangkan pelangi ilahi. Mereka tidak bisa terbang dan hanya bisa berlari di tanah. Meskipun tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada Ye Fan dan Pang Bo, tubuh mereka jauh lebih rendah daripada keduanya yang telah mengkonsumsi buah suci. Ye Fan dan Pang Bo telah mengalami metamorfosis total. Fisik mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kultivator biasa. Dengan demikian, mereka meninggalkan sisanya dalam debu. Lilin, Li Yun, dan kawan-kawan tentu saja tahu bahwa orang yang paling dibenci oleh ular tanduk giok adalah Ye Fan dan Pang Bo. Mereka pasti telah mengambil ramuan roh di samping gua ular, menyebabkan iblis ular mengejar mereka. Orang-orang ini terus-menerus mengubah arah, tidak ingin berada di jalan yang sama dengan Ye Fan dan Pang Bo. Mereka ingin menyingkirkan ular tua. Namun, yang membuat mereka bingung adalah Ye Fan dan Pang Bo seperti plester kulit anjing. Mereka benar-benar melekat pada mereka dan sangat cepat. Dengan beberapa suara mendesis, mereka berputar kembali dan terus memimpin. Beberapa dari mereka sangat marah sehingga bahkan Li Lin mengabaikan citranya sebagai seorang yang cantik. Dia menelan harga dirinya dan mengumpat, sialan. Pang,
dan sampah itu, aku, Lilin, akan mengingatmu. Setelah dikejar-kejar oleh ular tanduk giok, hidup mereka tidak menentu. Sekarang, Lilin dan kawan-kawan telah berulang kali mengutuk mereka sebagai sampah. Bahkan patung tanah liat pun marah. Ye Fan juga mengumpat, periblis dengan nenekmu. Li, aku akan mengingatmu juga, tapi bukan karena aku tertarik padamu. Kau seperti papan tulis. Pang Bo berbalik untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Wasbord Li, jika kau punya waktu untuk mengutuk kami, mengapa kau tidak menyimpan kekuatanmu untuk menghadapi iblis ular di belakang kami? Li Yun meraung marah dari belakang, kalian berdua bajingan, kalian terlalu jahat. Aku mengutuk kalian untuk mati dengan cara yang mengerikan. Periblis dengan nenekmu, siapa yang jahat? Anda selalu ingin menyingkirkan kami berdua. Sekarang kita bertemu secara kebetulan, Anda pantas mendapatkan nasib buruk Anda. Lilin, Li Yun, dan Han Feiyu sangat marah sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka merasa sudah 8 kali mengalami nasib sial bertemu dengan kedua orang ini. Sekarang, hidup mereka tergantung pada seutas benang. Selain Lilin, Li Yun, dan Han Feiyu, yang lain jelas tidak bisa menerimanya. Beberapa dari mereka dengan nada terisak berteriak di depan, saya katakan, Junior Brothers. Siapa adik junior Anda? Ye Fan dan Pang Bo sangat tidak senang dengan cara mereka disapa. Salah, saya katakan, kakak-kakak. Orang-orang itu dengan nada terisak berteriak, terutama kakak yang tidak berguna itu, kamu berlari begitu cepat. Tidak perlu kamu mengikuti kami. Pak Tua, cepatlah lari lebih jauh, saya mohon. Ye Fan telah dikejar-kejar untuk waktu yang lama. Dia bisa kehilangan nyawanya di sini kapan saja. Pada saat ini, dia tidak memiliki kelembutan seperti biasanya. Ketika dia mendengar itu, dia langsung memarahi, periblis dengan nenekmu, siapa yang tidak berguna. Pang Bo juga berbalik dan berteriak, bukankah kalian ingin menyingkirkan kami berdua? Sekarang, saya akan membiarkan kalian merasakan hidup yang tergantung pada seutas benang. Setelah mengatakan itu, ia melesat dan berlari. Dia bahkan lebih cepat daripada kelinci, dan dalam sekejap mata, dia telah mengguncang beberapa orang di kejauhan. Plop. Di antara kelompok Lilin, pembudidaya di belakang memiliki ekspresi suram. Setelah menghirup bisa ular, dia kehabisan tenaga dan jatuh ke tanah. Ular tanduk giok bergegas mendekat, dan tubuhnya yang besar langsung melumatkan tubuhnya menjadi daging cincang. Serangkaian darah berceceran, dan pemandangan itu sangat berdarah. His, desis. Suara ular raksasa yang mengeluarkan lidahnya bisa terdengar. Kemudian, seorang murid tercabik-cabik oleh kekuatan yang tak terlihat dan terbang mundur. Dalam sekejap, dia memasuki mulut ular tanduk giok yang berdarah. Ah! Dia hanya sempat mengeluarkan teriakan ketakutan dan mendesak sebelum ular itu berhenti tiba-tiba. Dengan suara, aliran darah mengalir keluar dari gigi ular tua yang berwarna putih lebat. Kemudian, orang itu ditelan hidup-hidup ke dalam perut ular. Faktanya, selama proses menelan, tubuh orang tersebut sudah meleleh. Jaraknya semakin dekat dan semakin dekat. Ular tanduk giok tidak lagi menyemburkan bisa ular, dan juga tidak menyemburkan cahaya ilahi dari tanduk giok di kepalanya. Sebaliknya, ia hanya membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan lidah ularnya. Dengan kekuatan hisap yang sangat menakutkan, ular ini menyedot manusia dan menelannya ke dalam perutnya. Darah berceceran. Orang lain ditelan hidup-hidup. Jejak darah mengalir di sepanjang giginya yang tajam. Dalam sekejap mata, 5 orang telah kehilangan nyawa mereka. Selain Ye Fan dan Pang Bo, hanya Lilin, Li Yun, dan Han Feiyu yang tersisa. Pang Bo, dan sampah itu. Tunggu saja. Kakekku pasti akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Dia akan meremukkan tulang-tulangmu menjadi debu. Han Feiyu berteriak dengan ngeri dan marah. Pada saat itu, ia sedang berlari di belakang dan akan menjadi target berikutnya bagi ular tua. Ular tua memuntahkan lidah ularnya yang panjangnya 2 meter dan meneteskan bisa dalam jumlah besar. Racun itu mengotori tanah dan menghasilkan gumpalan asap putih. Sepasang mata berwarna darah mengunci Han Feiyu. Tidak. Han Feiyu berteriak ngeri. Dia merasakan tubuhnya menjadi ringan saat sebuah kekuatan yang tak terlihat mencabik-cabiknya. Dia meninggalkan tanah dan terbang menuju mulut raksasa ular tua. Pada saat yang kritis ini, Han Feiyu menyulap segel kayu biru. Segel yang berat itu memancarkan cahaya hijau saat gumpalan kabut hijau bertahan di sekelilingnya. Segel itu menghantam dengan sekuat tenaga. Peng! Anjing laut azure menghantam kepala ular tua dengan tepat, menyebabkannya sedikit bergoyang. Namun, ia tidak terluka sedikit pun. Tanduknya menyemburkan sinar ilahi,
membuat anjing laut kayu biru terbang. Ia mendarat dengan keras di kejauhan, menghancurkan tumpukan batu. Segel kayu azure tidak dihancurkan. Bagaimanapun juga, itu adalah senjata yang secara pribadi disempurnakan oleh kakek Han Feiyu untuknya. Ada banyak pola dao yang terukir di dalam segel, dan segala macam kekuatan yang kuat telah disiapkan. Sangat sulit untuk benar-benar dihancurkan. Tingkat kultivasi Han Feiyu tidak mencukupi, jadi dia tidak dapat menghasilkan kekuatan segel yang sebenarnya. Dia tidak dapat melukai ular bertanduk giok. Kakek, selamatkan aku. Han Feiyu, yang telah tersedot ke udara oleh iblis ular, berteriak ngeri. Pada saat itu, liontin giok di depan dadanya berkilauan, membentuk layar cahaya. Itu membekukannya di udara, mencegah ular tua menelannya. Di tebing yang jauh, sinar hijau tiba-tiba melesat. Sesosok tubuh mengendarai pelangi yang indah dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Ular tua tampak khawatir saat dia dengan cepat mundur, meninggalkan Han Feiyu di udara. Li Lin dan Li Yun segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Han Feiyu bahkan berteriak, "Kakek, cepat selamatkan aku." Pelangi ilahi tiba dengan kilatan hijau. Seorang tetua yang bungkuk dengan rambut acak-acakan muncul. Dia meraih Han Feiyu dan mendarat di tanah bersamanya. Li Lin dan Li Yun buru-buru maju untuk menyambutnya. Di kejauhan, Ye Fan dan Pang Bo juga berhenti. Keduanya saling memandang dan merasa sedikit gelisah. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka menyadari bahwa lelaki tua itu menatap mereka beberapa kali, jadi mereka tidak bertindak gegabah. Jika seorang ahli yang dapat mengendalikan pelangi dewa mengunci mereka, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Keduanya tidak bergerak saat mereka berdiri di sana dengan tenang untuk menonton. Orang tua itu tidak tinggi. Dia kurus dan, dengan tubuhnya yang bungkuk, tinggi badannya tidak lebih dari 1,5 meter. Rambutnya acak-acakan, dan rambutnya yang seputih salju menutupi wajahnya. Tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas, tetapi orang bisa melihat bahwa tangannya sangat layu. Kulitnya membungkus tulang-tulangnya, seperti cakar burung yang berwarna hitam. Tetua Han, untunglah kau datang tepat waktu. Jika tidak, kami pasti sudah mati di sini. Li Lin dan Li Yun maju untuk menyambutnya. Pada saat yang sama, mereka memelototi Ye Fan dan Pang Bo dengan kejam. Kalian terkutuk kali ini. Adapun Han Feiyu, dia mengertakkan gigi dan terus-menerus membisikkan sesuatu kepada yang lebih tua. Dari ekspresinya, jelas terlihat bahwa dia ingin menyakiti Ye Fan dan Pang Bo. Matanya dingin dan menyeramkan, penuh dengan kebencian. Tetua yang layu itu mengabaikan ketiga orang di depannya. Dia menatap ular tanduk giok di depannya dan terus mengangguk. Suaranya rendah dan serak seolah-olah dia akan berhenti bernapas kapan saja. Lumayan, sangat bagus. Tanduk giok roh ular adalah bahan yang bagus untuk memurnikan obat. Ular tanduk giok itu sudah cerdas. Ia merasakan bahaya dan dengan cepat mundur. Ular ini terus-menerus menjentikkan lidahnya untuk melarikan diri. Pada saat itu, tetua yang acak-acakan itu melayang ke depan seperti hantu. Dia tidak berniat melepaskannya. Ular tua membuka mulutnya dan menyemburkan kabut beracun yang langsung menenggelamkannya. Namun, sebuah cahaya hijau menyala dan cahaya misterius muncul di luar tubuh tetua Han, yang sepenuhnya menghalangi racun ular. Ci, dang, dang, dang. Suara senjata dewa beradu terdengar. Tetua Han memegang penggaris kayu hijau di tangannya dan menghancurkan semua sinar dewa, menyebabkan mereka berserakan di hutan. Ular tanduk giok merasakan bahaya dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Ular itu ingin meninggalkan tempat ini. Namun, tetua Han tidak memberikan kesempatan. 12 sinar hijau tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya yang layu. 12 pedang kayu hijau dengan cepat membesar dan menusuk ke dalam tanah, membentuk sebuah sangkar yang menjebak ular tanduk giok di dalamnya. Secara otomatis, lepaskan tanduk giok Anda. Jika Anda ingin menghancurkannya, saya akan menguliti Anda hidup-hidup. Kata-kata tetua Han sangat menakutkan. Matanya dingin saat dia menatap ular bertanduk giok. Roh ular itu tampak sangat marah. Matanya dipenuhi dengan kilatan yang tidak menyenangkan dan tanduk gioknya bahkan lebih gemilang. Ia ingin mengumpulkan semua kekuatan ilahi untuk satu serangan terakhir. Jelas bahwa tetua Han tidak akan membiarkannya menggunakan serangan ini. 12 pedang kayu hijau itu memancarkan cahaya hijau yang redup. Pola yang diukir di atasnya seperti ular dan serangga yang menggeliat. Kemudian, ke-12 pedang kayu itu memancarkan cahaya hijau dan aura pembunuh saat menebas ke arah tengah. Puff, puff, puff. Darah segar menyembur keluar ketika 12 pedang kayu hijau memotong ular tanduk giok menjadi puluhan bagian di tempat. Tubuh ular besar itu memuntahkan darah yang mengalir seperti sungai kecil.
Bau amis menyerang lubang hidung saat kabut berdarah mengambang. Pada saat yang sama, kabut beracun menyelimuti udara. Di kejauhan, Ye Fan dan Pang Bo menarik napas dingin. Kakek Han Fei Yu terlalu menakutkan. Dia membunuh roh ular hanya dengan lambaian tangannya. Kultivasinya yang tak terduga membuat orang gemetar ketakutan. Kita harus tahu bahwa tubuh ular tua sangat kejam. Ia dapat dengan mudah merobohkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan menghancurkan batu-batu gunung yang besar. Tubuh ular itu sekeras berlian dan logam dewa, tetapi tidak dapat menghalangi 12 pedang kayu hijau. Ular itu langsung terbunuh di tempat. Darah segar mengalir seperti sungai dan tanahnya tertutup olehnya. Tetuahan yang acak-acakan dan bungkuk ini membuat orang merasa ngeri. Chapter 53 Tetuahan. Lampu hijau menyala. 12 pedang kayu hijau itu direndam dalam darah ular seolah-olah mereka hidup. Mereka sepertinya menyerap esensi dari darah tersebut. Pedang-pedang kayu hijau itu menjadi lebih tembus cahaya. Mereka kehilangan sebagian dari kesederhanaannya dan menjadi lebih mengkilap seolah-olah telah berubah menjadi pedang giok hijau. Namun demikian, cahaya yang terpancar agak aneh. Itu tampak seperti api hantu. Akhirnya, setelah beberapa kali terdengar desiran, cahaya itu terbang kembali ke tubuh tetuahan yang keriput. Dia berjalan maju dengan Greenwood Ruler di tangannya. Dia datang ke tanah yang berdarah dan dengan lembut menjatuhkan tanduk giok itu. Kemudian, dia mengobrak-abrik tubuh ular itu dan mengeluarkan kantong empedu ular yang sangat besar. Kantung empedu itu meneteskan darah. Dia menggunakan jari-jarinya yang seperti cakar burung untuk memecahkan kantung empedu dan memeras empedu ke dalam mulutnya. Akhirnya, dia memasukkan kantung empedu ke dalam mulutnya juga. Dia mengunyah dan menelannya. Meskipun pahit, untuk tubuh saya yang akan kehilangan vitalitasnya, ini adalah suplemen yang hebat. Kantung empedu roh ular tidak biasa terlihat. Kata-katanya samar dan menakutkan. Bahkan Lilin dan Li Yun merasa sedikit takut. Kemudian, ia mulai menyaring darah dan racun ular tersebut. Dia tidak menyia-nyiakan apapun. Akhirnya, dia menyalakan semua bahan tersebut dan menghilang. Kalian terlalu berani untuk datang ke sini. Rambut tetuahan berantakan dan wajahnya tertutup. Namun, orang bisa membayangkan ekspresinya yang muram. Suaranya dingin. Belum lagi kalian, bahkan prajurit yang kuat dengan mata air dewa tidak akan berani memasuki kedalaman reruntuhan. Paman besar, saya tahu saya salah. Han Fei Yu menunduk dan tidak berani menjelaskan. Dia sepertinya sangat takut pada tetuahan. Li Lin dan Li Yun juga menundukkan kepala. Mereka tidak berani menatap orang tua itu. Meskipun Anda sedikit pandai dan ingin memanfaatkan waktu saat burung dan binatang buas melarikan diri untuk masuk, namun Anda melupakan satu hal. Di dunia ini, segalanya bergantung pada kekuatan. Jika Anda tidak mencapai ketinggian absolut, bahkan jika Anda memiliki beberapa trik, itu tidak akan berguna. Kemudian, nada bicara tetuahan menjadi lebih tenang. Ada perubahan besar di kedalaman reruntuhan. Bahkan aku harus berhati-hati. Jika tidak, nyawaku akan terancam. Oke, kalian pergilah sekarang dan jangan pernah kembali. Ya, meskipun mereka bertiga setuju, mereka tidak langsung pergi. Mereka melirik ke arah Ye Fan dan Pang Bo dengan niat membunuh yang terselubung. Cepatlah pergi. Tetuahan berjalan ke arah Ye Fan dan Pang Bo. Tubuhnya layu seperti kayu, dan pakaiannya yang berwarna hitam tampak seperti dililitkan pada sebatang bambu pendek. Ditambah dengan rambut putihnya yang tergerai, ia tampak suram dan menakutkan. Seperti hantu, dia tidak mengeluarkan satupun suara. Kakinya tidak menyentuh tanah saat dia melayang ke depan, mengeluarkan bau kematian. Ye Fan dan Pang Bo segera menjadi gugup. Orang tua kurus ini terlalu jahat. Mereka berdua merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berada di gua reruntuhan roh surga sekarang. Jika orang tua itu ingin menangkap mereka untuk memurnikan pil, mereka tidak akan bisa mendapatkan bantuan bahkan jika mereka berteriak minta tolong. Kaki tetuahan tidak menyentuh tanah saat dia mendekat. Tawa dingin yang keluar dari mulutnya seperti teriakan burung hantu, membuat bulu kuduk berdiri. Ini bukan suara orang yang masih hidup. Untuk bisa melarikan diri dari mulut ular tanduk giok dan memetik anggrek ular giok, lumayan. Dia mengangguk berulang kali sambil menatap Ye Fan dan Pang Bo. Rambut putihnya memancarkan dua sinar kekejaman saat dia terus-menerus mengukur Ye Fan dan Pang Bo. Mereka berdua merasa tidak nyaman dipuji seperti itu, khususnya saat ia mengucapkan kata, lumayan. Rasanya tidak seperti ia sedang memuji penampilan mereka, tetapi lebih seperti sedang memeriksa tubuh mereka. Ye Fan dan Pang Bo merasa bulu kuduk mereka berdiri.
Tetua Han yang seperti hantu ini berada di akhir masa hidupnya dan sedang memikirkan cara untuk menyempurnakan pil pengembalian yang. Menatap mereka seperti ini membuat bulu kuduk mereka berdiri. Salam, Tetua Han. Ye Fan dan Pang Bo maju ke depan untuk menyambutnya. Tidak ada cara untuk melarikan diri saat ini. Orang tua itu bisa mengendalikan pelangi ilahi dan mengejar mereka dalam sekejap. Kalian berdua tampaknya sedikit takut pada saya. Tidak perlu seperti ini. Saya sebenarnya menyukai anak muda, terutama anak muda yang penuh dengan kehidupan dan vitalitas. Suara Tetua Han terdengar rendah dan serak. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Pang Bo. Kemudian, tatapannya tertuju pada Ye Fan. Rasanya sangat panas, seolah-olah dia sedang melihat barang-barangnya sendiri. Ye Fan hampir saja langsung meninju. Pang Bo juga tidak bisa menahannya lagi dan hendak menyerang. Namun, pada saat ini, Tetua Han tiba-tiba menepuk pundak Ye Fan. Kemudian, seperti hantu, dia melayang mundur dan meninggalkan mereka berdua. Saya menaruh harapan besar pada kalian berdua. Saya menaruh harapan besar pada Anda. Kembangkan dengan baik mulai dari sekarang. Apa maksud dari benda tua ini? Pang Bo menunjukkan ekspresi curiga. Tadi, dia mengira Tetua Han akan menyerang. Dia tidak mengira bahwa dia akan pergi begitu saja. Benda tua ini. Ekspresi Ye Fan tidak terlalu bagus. Dia mengumpat dengan suara rendah, dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan tatapan telanjangnya. Dia sepertinya memperlakukan saya sebagai milik pribadinya. Sial, aku mengutuknya untuk terjebak di kedalaman reruntuhan sampai dia mati. Pang Bo menyarankan, ayo cepat tinggalkan tempat ini sebelum benda tua itu melakukan sesuatu. Lebih jauh, lebih baik. Sama saja apakah kita melarikan diri atau tidak. Dia tidak menyerang secara langsung karena dia mengkhawatirkan Penatua Wu Qingfeng. Tetapi, melihat sikapnya, tampaknya semuanya berada di bawah kendalinya. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Di hutan yang jauh, Han Feiyu bingung. Dia awalnya mengira bahwa paman buyutnya akan langsung menangkap Ye Fan untuk memurnikan obat. Dia tidak berpikir bahwa dia hanya akan berhenti sejenak dan kemudian melayang pergi. Li Lin dan Li Yun mengertakkan gigi. Melihat Tetua Han sudah pergi, mereka berdiskusi dengan suara pelan, ingin langsung mengakhiri hidup Ye Fan dan Pang Bo. Pang Bo adalah bibit yang abadi. Dia kemungkinan besar memiliki jejak Penatua Wu Qingfeng pada dirinya. Jika kita membunuhnya, saya khawatir dia akan segera mengetahui bahwa kita yang melakukannya. Pada akhirnya, mereka bertiga pergi dengan marah. Mereka menekan niat membunuh mereka dan tidak menyerang. Pada saat itu, pelangi yang indah melesat melintasi langit, mengalir deras ke kedalaman reruntuhan. Itu Penatua Wu Qingfeng. Ye Fan dan Pang Bo saling memandang dengan kegembiraan di wajah mereka. Pada saat ini, kedalaman reruntuhan tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Tapi Ye Fan dan Pang Bo tidak mundur, mereka memilih untuk terus maju. Kami tidak akan memasuki kedalaman reruntuhan. Kita akan mencari di kedalaman reruntuhan. Mungkin kita bisa menemukan beberapa ramuan roh seperti anggrek ular giok. Mereka berdua merasa bahwa bahaya terkonsentrasi di kedalaman reruntuhan. Perubahan yang mengejutkan telah terjadi di sana. Area lain seharusnya relatif aman. Hutan pegunungan itu sunyi. Setelah berjalan maju sejauh 10 mil, Ye Fan dan Pang Bo melihat banyak batu fondasi dan reruntuhan. Bahkan vegetasi tidak dapat sepenuhnya menutupi reruntuhan ini. Dong! Pada saat itu, suara teredam kembali terdengar dari kedalaman reruntuhan. Ye Fan dan Pang Bo langsung merasakan hati mereka bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang mencakar hati mereka, dan mereka merasakan sakit yang tajam. Mereka berdua memiliki fisik yang jauh melebihi orang biasa, tetapi mereka masih merasa tidak nyaman. Mereka terhuyung mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan diri. Wajah mereka pucat, dan mereka berdua merasa agak ketakutan. Benda apa itu? Apakah Anda memperhatikan, bahwa interval antara suara yang teredam ini semakin lama semakin pendek? Tidak hanya itu, mereka berdua juga merasakan aura kehidupan yang tak tertandingi, yang datang dari kedalaman reruntuhan. Bagaimana menurut Anda? Pang Bo bertanya. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memiliki pemikiran yang sangat tidak masuk akal. Saya merasa seperti makhluk tirani yang perlahan-lahan terbangun setelah bertahun-tahun tertidur. Pang Bo menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, Anda tidak mungkin mencoba mengatakan bahwa suara yang teredam itu adalah suara detak jantungnya, bukan? Pada saat itu, suara udara yang pecah terdengar tanpa henti. Lebih dari selusin pelangi ilahi membelah langit dan bergegas masuk ke kedalaman reruntuhan. Chapter 54 Aula Istana Kuno.
Sepertinya para tetua di Spirit Ruin Wonderland telah diberitahu dan sedang dalam perjalanan ke sini. Pada saat itu, langit sudah gelap dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Mereka berdua melakukan perjalanan beberapa mil lagi dan tanpa sadar tiba di daerah yang sunyi. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini. Tempat itu benar-benar tanah hangus dengan hanya batu-batu yang retak dan ubin yang pecah. Tidak ada yang lain. Ada aura misterius di malam hari dengan kabut hitam samar yang masih tersisa di udara. Sudah ribuan tahun, tidak, puluhan ribu tahun. Mengapa tidak ada tanaman yang tumbuh di reruntuhan ini? Ini benar-benar aneh. Tempat ini bisa disebut sebagai tanah tandus di mana burung pun tidak buang air. Pang Bo bergumam tidak puas. Dia merasa sedikit haus dan bahkan tidak bisa memetik beberapa buah liar untuk memuaskan rasa laparnya. Saat dia selesai berbicara, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menghantam tubuhnya. Dia terhuyung-huyung dan jatuh ke dalam kegelapan dengan suara berdebum. Ye Fan tercengang dan tidak bisa mempercayai matanya. Pang Bo melompat dan berbalik untuk melihat. Dia segera merasakan kulit kepalanya mati rasa dan dengan cepat mundur. Tepat di depannya ada sesosok mayat yang dingin. Mayat itu terbungkus kulit dan tulang-tulang tua seperti kayu bakar kering. Itu sebenarnya adalah mayat kering. Apa yang terjadi? Dari mana mayat ini berasal? Pang Bo sedikit takut. Siapapun akan merasa tidak nyaman setelah dihantam oleh mayat kering tanpa alasan. Ye Fan juga bingung. Dia tidak melihat bagaimana mayat itu muncul. Mereka terus melihat ke sekeliling. Reruntuhan yang hangus itu kosong. Selain reruntuhan di tanah, tidak ada yang lain. Namun, semakin ke sini, mereka semakin merasa tidak nyaman. Ini adalah tanah kuno yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Mungkin memang ada sesuatu yang najis di sini. Langit semakin gelap dan bintang-bintang meredup. Sekeliling reruntuhan gelap gulita dengan kabut tipis yang masih tersisa di udara. Mengapa begitu suram? Ini semakin dingin. Pang Bo merasa sedikit bersalah. Dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan berkata, dari mana mayat ini berasal? Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Ye Fan merasa sedikit gelisah. Tempat ini tidak cocok untuk mereka tinggal lama-lama. Tempat menyebalkan macam apa ini? Mengapa begitu aneh? Pang Bo berbisik saat rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Bang! Tepat pada saat ini, Pang Bo terhempas ke tanah sekali lagi. Dia merangkak bangun dengan berguling, dan ada mayat kering lain di sampingnya. Siapa? Siapa yang begitu tidak tahu diri dengan membuang mayat? Dua mayat yang sudah layu tergeletak di tanah. Beberapa pakaian masih menempel di tubuh mereka, yang akan berubah menjadi bubuk jika disentuh sedikit saja. Tidak diketahui sudah berapa lama mereka berada di sana. Siapa kamu sebenarnya? Keluarlah. Bang! Mayat lain muncul, menghempaskan Pang Bo. Sialan kau! Apa kau pikir aku mudah digertak? Sementara Pang Bo ketakutan, dia juga merasa sedikit marah. Ye Fan berada tepat di sampingnya, tapi dia tidak terpukul sama sekali. Benda apa ini? Cepat dan keluar! Ye Fan berteriak. Boom! Gempa bumi besar tiba-tiba terjadi di reruntuhan kuno, membuat Ye Fan terbang. Pang Bo juga babak belur dan kelelahan, berguling-guling jauh. Dor. Kali ini, tidak hanya Pang Bo, tapi juga Ye Fan yang terkena serangan berulang kali. Mayat-mayat kuno jatuh dari langit satu demi satu, menjatuhkan mereka berdua. Jika itu adalah tubuh biasa yang terdiri dari darah dan daging, mungkin tulang mereka sudah patah sekarang. Namun, mereka berdua memiliki fisik yang luar biasa, jadi mereka tidak dalam bahaya. Lusinan mayat muncul di tanah. Tempat ini sangat suram dan dingin. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Mereka berdua ketakutan, dan mereka tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Wosh! Pada saat ini, Ye Fan merasakan semua bulu di punggungnya berdiri. Seakan-akan ada sesuatu yang mendekat dengan kecepatan kilat. Ia bahkan tidak menoleh dan bergegas maju ke depan. Kemudian, dengan cepat ia menggerakkan tubuhnya ke samping dan menghindar secepat kilat. Dua cahaya hijau redup melintas di atas tubuhnya dan berhenti puluhan meter jauhnya. Cahaya-cahaya itu seperti api hantu yang terus berdenyut. Pada saat yang sama, reruntuhan tiba-tiba menjadi gelap seperti tinta. Orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka di depan mereka. Bintang-bintang di langit tenggelam, dan mereka tidak bisa lagi terlihat. Berhantu. Pang Bo tanpa sadar menyentuh sisinya. Sayangnya, dia tidak membawa plakat perunggu kuil petir besar. Pada saat ini, selain dua lampu hijau yang redup, mereka tidak bisa melihat apapun. Kabut hitam telah menutupi seluruh reruntuhan. Kedua lampu hijau itu sebesar wastafel.
Mereka tampak seperti dua api hantu, tetapi juga terlihat seperti sepasang mata yang sangat besar. Energi suram dalam kabut hitam sangat pekat. Wosh! Kali ini, kedua lampu hijau itu bergerak sangat cepat. Mereka tiba dalam sekejap mata, dan mereka masih bergegas menuju Ye Fan. Pang Bo ingin membantu, tetapi dia dikirim terbang oleh 4 atau 5 mayat kering. Kecepatan lampu hijau semakin lama semakin cepat. Mereka benar-benar mengunci Ye Fan, dan mereka tiba-tiba bergerak ke kiri dan ke kanan. Akhirnya, cahaya cemerlang menyala, dan kedua lampu hijau itu menghilang tanpa jejak. Mereka semua tenggelam ke dalam tubuhnya. Ye Fan. Pang Bo berteriak, tapi tidak ada cara untuk menghentikan semua ini. Pada saat yang sama, Ye Fan merasa bahwa lautan kepahitan itu sedingin es, seolah-olah telah membeku. Dia buru-buru menggunakan metode misterius yang tercatat dalam kitab suci Tao. Dalam sekejap, cahaya keemasan kecil bermekaran. Boom, boom, boom. Suara tsunami pecah. Lautan kepahitan Ye Fan berubah menjadi lautan keemasan. Gelombang itu melonjak dan menggulung dua lampu hijau tinggi ke langit. Boom. Dengan guncangan yang hebat, kedua lampu hijau itu tampak ketakutan. Mereka bergegas keluar dari lautan kepahitan Ye Fan dan bersembunyi jauh. Pada saat yang sama, lautan kepahitan Ye Fan langsung menjadi tenang. Cahaya keemasan seukuran kacang kedelai dipasang di sana seperti lampu ajaib. Wosh! Lampu hijau itu sangat cepat. Setelah bergegas keluar dari lautan kepahitan Ye Fan, mereka langsung menuju ke Pang Bo. Dalam sekejap mata, mereka tenggelam ke dalam tubuhnya. Pang Bo hanya sempat mengumpat sebelum ia langsung jatuh ke tanah. Hal ini mengejutkan Ye Fan dan dia dengan cepat bergegas menghampiri. Pang Bo, apa yang terjadi padamu? Namun, tanpa menunggunya mendekat, Pang Bo membalikkan badan dan duduk. Matanya menjadi hijau pekat. Dia langsung berdiri dan mengeluarkan raungan pelan seperti binatang buas. Dia dengan dingin menatap Ye Fan selama beberapa menit sebelum mengalihkan pandangannya. Apa-apaan kamu ini? Tinggalkan tubuhnya. Ye Fan berteriak dengan suara rendah. Boom. Pada saat itu, angin bertiup dengan kencang. Seluruh reruntuhan dipenuhi dengan pasir dan batu. Kabut hitam pun membumbung tinggi. Pang Bo berdiri di sana dengan rambut acak-acakan. Kemudian, dia tiba-tiba melangkah pergi. Lusinan mayat kuno di sekelilingnya semua melayang dan mengikutinya ke kedalaman reruntuhan. Dalam sekejap, tempat itu menjadi jernih kembali. Bintang-bintang sekali lagi muncul di langit. Dari kejauhan, orang bisa melihat Pang Bo terbang menjauh. Kabut hitam menyelimuti udara. Debu dan pasir bergulung. Dia membungkus lusinan mayat kuno dan perlahan-lahan menghilang ke kejauhan. Namun, kecepatan Pang Bo saat ini terlalu cepat. Itu sebanding dengan para tetua yang mengendarai pelangi ilahi mereka. Dia bergerak secepat kilat dan menghilang dari pandangan Ye Fan dalam sekejap mata. Setelah tubuh Pang Bo diambil alih, sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Pada saat ini, Ye Fan sangat cemas, tetapi dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Tidak ada apapun di depannya. Ye Fan tidak punya pilihan lain dan mulai bergerak lebih dalam ke reruntuhan. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan betapa berbahayanya hal itu. Larut malam, Ye Fan tidak tahu berapa banyak li yang telah dia tempuh. Akhirnya, dia mendekati bagian terdalam dari reruntuhan. Suara yang teredam menjadi lebih kuat dan akan bergema sesekali. Setiap kali, itu seperti detak jantung seseorang. Kulit Ye Fan pucat saat dia terhuyung-huyung ke depan. Bahkan dengan fisiknya, dia hampir tidak bisa bertahan. Jika itu adalah orang biasa, jantung mereka pasti sudah meledak. Pepohonan di sini berangsur-angsur menjadi jarang dan jumlah bangunan bobrok meningkat. Energi roh juga menjadi lebih padat dan lebih padat. Tempat ini bahkan lebih seperti harta karun daripada gua reruntuhan roh. Boom! Suara teredam lainnya terdengar. Ye Fan mendaki gunung yang tinggi dan melihat ke depan. Apa yang disebut bagian terdalam dari reruntuhan berada tepat di depannya. Bangunan-bangunan kuno itu sangat padat. Meskipun sudah runtuh dan menjadi reruntuhan, bisa dibayangkan betapa megahnya bangunan-bangunan itu di masa lalu. Dan yang paling mengejutkan adalah, rantai bangunan kuno yang tak berujung itu ternyata mengelilingi gunung berapi. Api di sana membubung ke langit, dan sebenarnya ada magma yang melonjak di dalam kawah. Meskipun tidak mengalir keluar, itu sudah sangat menakutkan, membakar separuh langit menjadi merah. Bangunan-bangunan kuno yang megah dan tak terhitung jumlahnya mengelilingi gunung berapi ini, membuat orang merasa sangat aneh. Pada saat itu, Ye Fan sangat terkejut karena melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Bersamaan dengan magma yang melonjak, ada istana kuno yang berkilauan dan megah yang mengambang naik turun di kawah.
Boom! Suara yang teredam itu sebenarnya berasal dari dalam gunung berapi. Atau lebih tepatnya, suara itu berasal dari istana kuno yang mengambang di dalam magma. Istana itu bersinar terang dan tembus pandang dengan aura waktu yang mengalir di dalamnya. Pada saat yang sama, ada cahaya ilahi yang beredar di sekelilingnya. Burung petir adalah burung yang sangat ganas. Penatua Wu Qingfeng pernah berkata bahwa dia pun harus mengambil jalan memutar jika bertemu dengan burung ini. Burung ini mendominasi area bangunan, dan tidak ada makhluk lain yang berani mendekatinya. Tentu saja, itu bukan satu-satunya yang ada di sini. Ada hampir 20 burung dan binatang buas yang tersebar di antara bangunan-bangunan lainnya. Mereka semua adalah spesies yang aneh, dan sebagian besar dari mereka belum pernah terlihat sebelumnya. Sebagai contoh, ada seekor kelabang bersayap perak yang tebalnya setebal lengan dan panjangnya mencapai 2 meter. Seluruh tubuhnya bersinar seakan-akan terbuat dari perak. Hewan ini diam-diam meringkuk di antara reruntuhan, dan tidak ada makhluk lain yang berani mendekat. Ada juga seekor binatang buas dengan tubuh banteng dan kepala singa. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik biru, dan tingginya lebih dari 10 meter. Binatang itu berdiri seperti gunung kecil di reruntuhan dan menempati area tersendiri. Hampir 20 makhluk yang menakutkan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kedalaman reruntuhan. Pada saat ini, mereka telah mengepung gunung berapi dan dengan gugup menyaksikan istana kuno yang mengambang. Pada saat ini, Ye Fan akhirnya menemukan Pang Bo berdiri di antara reruntuhan di bawah gunung berapi. Dia menghela nafas panjang. Pada saat ini, Penatua Wu Qingfeng dan beberapa orang tua lainnya telah mengepungnya. Meskipun mereka tidak menyerang, mereka telah menjebaknya. Ada hampir 20 orang tua dari Spirit Ruin Paradise, yang jumlahnya hampir sama dengan burung-burung dan binatang buas. Bisa dikatakan bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Tiba-tiba, Ye Fan menyadari bahwa dia telah meremehkan beberapa orang. Ada makhluk di gunung berapi itu juga. Itu adalah seorang pria setinggi 2 meter. Lengannya dipenuhi sisik, dan di bawah pantulan magma, lengannya bersinar dengan cemerlang. Ada juga seorang gadis muda di sampingnya. Dia tidak memiliki lengan dan hanya memiliki sepasang sayap emas. Selain itu, rambutnya yang panjang juga seperti benang emas yang berkilauan di bawah cahaya. Duduk sejajar dengan mereka adalah seekor ular raksasa dengan tanduk di kepala dan cakar tajam di perutnya. Ular ini benar-benar telah melampaui cakupan seekor ular dan sudah bisa dianggap sebagai naga banjir yang legendaris. Hati Ye Fan bergetar. Dia segera menyadari bahwa ini adalah iblis besar legendaris yang sudah bisa berubah menjadi manusia. Masih ada lagi. Ye Fan terkejut sekali lagi. Dia menemukan bahwa ada 3 eksistensi lain yang tampaknya adalah iblis besar di sisi lain gunung berapi. Salah satunya sangat tinggi dan kokoh. Tingginya 3 meter, dan meskipun dia memiliki tubuh manusia yang lengkap, dia memiliki 2 tanduk banteng di kepalanya. Mereka benar-benar terbagi menurut kekuatan mereka. Ada lebih dari 10 burung dan binatang buas di bawah gunung berapi, serta sekelompok tetua dari Spirit Ruin Paradise. Di atas gunung berapi terdapat makhluk-makhluk dengan tingkat yang lebih tinggi. Tujuan mereka sama persis, mereka semua datang untuk mendapatkan istana kuno di dalam magma. Semua ahli dengan gugup mengamati kawah gunung berapi. Magma mendidih di sana dan istana kuno itu berkilauan dengan kemegahan ilahi. Seolah-olah kekuatan waktu beredar, memberikan aura primordial kepada orang-orang. Chapter 55 Gundukan Pemakaman Kaisar Iblis. Para tetua dari negeri reruntuhan roh menyerang Pang Bo. Salah satu tubuh tetua memancarkan cahaya merah yang berubah menjadi jaring merah besar. Setiap helai jaring itu berkilau dan berkilauan dengan cahaya merah terang. Jaring tersebut terlihat seperti terbuat dari batu akik merah yang terbang ke arah Pang Bo. Pada saat ini, ekspresi Pang Bo tidak bernyawa. Hanya matanya yang berkedip-kedip dengan cahaya hijau. Dia mengulurkan tangannya untuk menopang langit dalam upaya untuk merobek jaring merah itu. Tubuh tetua yang lain memancarkan sinar cahaya ungu saat cermin 8 trigram berwarna ungu keemasan muncul di tangannya. Dia membalikkan tangannya dan menyorotkannya ke arah Pang Bo. Cahaya ungu memancar ke segala arah saat cahaya itu menyelimuti Pang Bo dan menguncinya di tempatnya. Aura ungu berkabut beredar di sekelilingnya. Swoosh! Jaring merah itu jatuh dengan mulus, menjebak Pang Bo di dalamnya dan menjebaknya dengan kuat. Pada saat ini, Penatua Wu Qingfeng melangkah maju dan menggunakan jarinya seperti pedang. Sinar cemerlang melesat ke segala arah saat dia menggunakan kekuatan ilahi untuk menyegel Pang Bo. Ye Fan sangat mengkhawatirkan Pang Bo. Dia menghela nafas lega saat melihat para tetua menangkapnya.
Orang tua itu sangat tenang dan bahkan memperlihatkan sedikit senyuman pada akhirnya. Seharusnya tidak ada masalah besar. Boom! Suara teredam kembali terdengar dari kawah. Kali ini, Ye Fan sudah siap. Dia mengedarkan teknik misterius yang tercatat dalam kitab suci Dao. Bintik-bintik cahaya keemasan di lautan kepahitan segera meluap dengan kemegahan ilahi dan mengalir ke arah hatinya. Dalam sekejap, dia merasa jauh lebih baik. Tidak sesakit waktu-waktu sebelumnya. Ye Fan dengan hati-hati mengamati dan menemukan bahwa burung dan binatang buas yang sangat ganas itu tanpa sadar bergetar beberapa kali. Para tetua di Spirit Ruin Wonderland juga menegang karena mereka semua terpengaruh. Hal ini cukup mengejutkannya. Setelah memakan buah suci dan meminum mata air suci, dia memang terlahir kembali. Belum lagi kultivasinya, roda kehidupan, dan lautan kepahitan, dia tampaknya tidak jauh lebih lemah dari para tetua ini dalam hal fisik. Boom, boom, boom. 3 suara gemuruh lainnya terdengar dalam selang waktu yang singkat. Magma di dalam kawah melonjak dengan dahsyat saat sinar cahaya yang berkobar membumbung tinggi ke angkasa. Malam yang gelap seakan berubah menjadi siang. Pada saat itu, magma menyembur keluar dari kawah gunung berapi. Istana kuno yang cemerlang langsung melayang ke atas, melepaskan aura kehidupan yang dahsyat. Di gunung berapi, Master Sekte dan 4 tetua tertinggi reruntuhan roh utopia bersinar saat mereka perlahan-lahan mendekati gunung berapi. Di antara mereka, pria yang lengannya ditutupi sisik berteriak pada Master Sekte reruntuhan roh utopia, "Manusia, kau sudah keterlaluan. Reruntuhan primordial telah terpecah menjadi 2. Kau sudah memiliki reruntuhan roh utopia, namun kau datang ke wilayah kami untuk memperebutkan harta karun abadi. Apakah kau mencoba untuk memulai perang?" Tidak jauh dari situ, pria setinggi 3 meter dengan sepasang tanduk banteng di kepalanya juga berteriak dengan suara lantang, "Jika Anda ingin memulai perang, silakan coba sentuh kuil kuno ini." Master Sekte dan 4 tetua tertinggi reruntuhan roh utopia tidak takut. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, "Reruntuhan ini awalnya ditinggalkan oleh umat manusia. Sekarang harta karun besar telah muncul, masuk akal bagi kita untuk datang ke sini untuk mencari peluang. Apa yang salah dengan itu? Reruntuhan ini adalah tempat tinggal kami, jadi kami tentu saja tidak mengizinkan Anda datang ke sini untuk mengambil harta karun itu." Gadis tanpa lengan, bersayap, dan berambut pirang itu berteriak dengan dingin, "Jika Anda bersikeras menyentuhnya, jangan salahkan kami jika kami tidak sopan. Ini adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh umat manusia. Kalian hanya meminjam tempat ini, jadi bagaimana kalian bisa menempatinya?" Master Sekte reruntuhan roh utopia tidak takut. Meskipun nadanya tenang, namun memancarkan aura yang mengintimidasi. Nenek moyang Wimku meninggalkan sebuah pesan. "Ini bukan tanah air ras manusiamu, tapi ibu kota kekaisaran ras iblis yang sedang berada di puncak kejayaannya. Semua yang ada di sini tidak ada hubungannya denganmu." Wim tua dengan tanduk di kepalanya dan cakar tajam di perutnya mungkin tidak berwujud manusia, tapi dia bisa berbicara. Kekuatannya tidak lebih lemah dari yang lain, tapi dia tidak pandai berubah menjadi binatang buas. Mustahil. Semua bangunan di sini dibangun dengan gaya manusia. Apa hubungannya dengan ras iblis? Salah satu tetua tertinggi reruntuhan roh utopia bertanya. Kedua belah pihak berdebat dan tidak ada yang mau mengalah. Semuanya demi kuil kuno di dalam magma. Boom! Suara-suara yang teredam datang dari kuil kuno dari waktu ke waktu. Bahkan beberapa iblis besar dan master sekte reruntuhan roh utopia tidak bisa menahan tekanan pada jarak sedekat itu. Wajah mereka tidak sedap dipandang. Magma yang mendidih berwarna merah secara tidak normal dan terus menyembur keluar seperti darah. Kuil kuno itu perlahan-lahan bangkit dan hendak meninggalkan kawah gunung berapi. Naskah iblis, ini adalah naskah ras iblis kita. Pada saat ini, raksasa setinggi 3 meter dengan 2 tanduk tiba-tiba berteriak, "Lihat, itu adalah aksara kekaisaran ras iblis. Itu pasti ditinggalkan oleh kaisar iblis." Seluruh kuil kuno ini disempurnakan dari batu giok 5 warna. Itu berkilau dan berkilau. Banyak karakter kuno terukir di dasarnya. Beberapa berbentuk seperti naga dan burung phoenix, sementara yang lain berbentuk seperti kura-kura hitam dan kilin. Ini adalah naskah kekaisaran ras iblis dari era purba. Manusia, apalagi yang ingin Anda katakan? Pergi sekarang. Ini ditinggalkan oleh kaisar iblis dari era purba. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pada saat ini, kuil kuno itu berkilauan dengan cahaya ilahi dan memancarkan aura yang megah. Keagungan 5 warna yang memukau, melingkupi kuil ini. Sungguh luar biasa. Ekspresi Master Sekte Spirit Ruin Wonderland berubah setelah mendengar ini. Kemudian, dia menatap kuil kuno itu dengan hati-hati.
Akhirnya, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan menunjukkan ekspresi bersemangat. Aku tahu. Ini adalah tempat pemakaman Kaisar Iblis terakhir dari Tanah Terbuang Timur. Ekspresi para iblis besar berubah setelah mendengar hal ini. Mereka semua menatap kuil kuno itu dan mengamatinya dengan saksama. Mereka bingung. Wim tua itu berdiri dan mengulurkan separuh tubuhnya ke depan. Ekspresinya sungguh-sungguh saat dia berkata dengan suara bergetar, "Ini memang makam Kaisar Iblis kita." Ini persis sama dengan deskripsi leluhur. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa istana kuno yang terbuat dari batu giok 5 warna itu sebenarnya adalah makam raja terakhir dari ras iblis. Makam itu tersembunyi jauh di bawah gunung berapi, dan baru hari ini ketika segelnya dilonggarkan dan magma menyembur ke atas, makam itu bisa terlihat lagi. Kaisar Iblis terakhir dari Tanah Gurun Timur yang menyatukan ras iblis. Itu dia. Itu pasti dia. Master Sekte Roh Reruntuhan Wonderland bergumam pada dirinya sendiri dalam keadaan kesurupan. Iblis besar yang hadir segera merasa dibenarkan. Wim tua itu berkata, "Ada baiknya kamu tahu. Ini adalah makam Kaisar Iblis terakhir. Tidak ada hubungannya dengan kalian para manusia. Pergilah sekarang." Iblis-iblis besar lainnya juga meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aura iblis yang mengerikan melonjak ke langit dan menutupi seluruh langit berbintang. Tempat ini dipenuhi dengan aura pembunuh. Master Sekte Spirit Ruin Wonderland kembali ke akal sehatnya. Dia tampak lebih gelisah daripada iblis-iblis besar. Dia berkata dengan suara gemetar, "Meskipun ini adalah makam Kaisar Iblis, ada harta karun besar umat manusia di sini. Hari ini, kita harus mengambilnya kembali." Omong kosong. Bagaimana mungkin ada harta karun besar umat manusia di makam Kaisar Iblis kita? Iblis-iblis besar itu sangat marah. Mereka melangkah maju dan memblokir Master Sekte Spirit Ruin Wonderland, siap untuk menyerang kapan saja. Master Sekte Spirit Ruin Wonderland menjadi tenang dan berkata, "Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Di masa lalu, Kaisar Iblis terakhir dari Tanah Reruntuhan Timur menyatukan ras iblis, yang telah terpecah belah selama puluhan ribu tahun. Dia merupakan ancaman besar bagi umat manusia di Tanah Reruntuhan Timur. Harta karun besar dari Tanah Gurun Timur hilang pada waktu itu. Legenda mengatakan bahwa harta karun itu diambil oleh Kaisar Iblis. Selain itu, kitab suci abadi yang terkenal di Padang Gurun Timur, kitab suci Dao, juga terpecah pada saat itu. Sebuah jilid yang sangat penting hilang. Belakangan, ada bukti bahwa semua ini dilakukan oleh Kaisar Iblis. Kalau dipikir-pikir, harta karun besar di Padang Gurun Timur dan jilid paling penting dari kitab suci Dao ada di sini. Mereka harus melihat cahaya matahari lagi hari ini. Segera setelah dia mengatakan itu, semua monster terpana. Kemudian, mata mereka bersinar dengan cahaya yang membakar. Bahkan jika ras monster tidak dapat mengembangkan kitab suci Tao yang paling mendalam dari ras manusia, kitab suci Dao, mereka telah memutuskan untuk tetap tinggal. Mengenai harta karun besar umat manusia, jika itu benar-benar ada, mereka tentu tidak akan melepaskannya. Master Sekte Spirit Ruin Wonderland tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia benar-benar mengambil langkah besar ke depan saat menghadapi iblis-iblis besar. Boom! Istana kuno yang terbuat dari giok ilahi 5 warna mengeluarkan suara tumpul lainnya. Kekuatan segel dengan cepat menghilang. Itu hampir sepenuhnya naik ke mulut gunung berapi. Cahaya beraneka warna berkedip-kedip. Makam Kaisar Iblis terakhir dari Tanah Terbuang Timur akan segera muncul kembali di dunia. Di istana di bawah gunung berapi, burung petir dan binatang super lainnya, serta para tetua di Spirit Ruin Wonderland, mau tak mau perlahan-lahan mendaki gunung. Di kejauhan, Ye Fan menyaksikan semua ini. Dia merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkannya. Dia hanya bisa menonton dengan tenang.